Saudara-saudara, jangankan kita umat Nabi, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpi bisa dipakai dalam Fadailul A'mal. Beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab, disiksa oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya. Dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas pun nanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin? Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah membebaskan Suwaibah di hari lahirnya Nabi. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Aku senang, aku gembira dengan kabar kelahiran Muhammad, sehingga aku merdekakan Suwaibah yang datang membawa kabar tersebut. Karena kegembiraanku yang sesaat inilah atas lahirnya Muhammad, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka. Karena bergembira dengan lahirnya Muhammad, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita, umatnya Nabi yang beriman kepada Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita, setiap hembusan nafasnya kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Seluruh alam jagat raya bergembira di hari lahirnya Nabi, saudara-saudara. Penduduk langit, malaikat beristighfar di hari lahirnya Nabi. Para bidadari-bidadari yang cantik, mereka berdandang lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para khilman menggelar permadani menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bukan cuma penduduk langit, bahkan penduduk bumi bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu-batu yang tidak punya nyawa, pasir-pasir yang tidak punya nyawa, tanah liat yang tidak punya nyawa, mereka semua bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara. Sering kita dengar syair, rahatil atyaru tasdu filayalil maulidi. Burung-burung sangat bahagia, mereka bersenandung, mereka bernyanyi di malam hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis menangis, ibu-ibu. Iblis menjerit. Kenapa? Iblis tidak rela, tidak ridha dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu. Setelah engkau anak cucuku adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Setelah keluargaku, setelah anak cucuku siapa? Setelah keluargamu, setelah anak cucuku, para pewarismu, yaitu para ulama adalah makhluk yang paling aku benci setelah keluarga dan anak cucuku." Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Rasulullah. Jawab semuanya yang keras. Berarti kalau ada yang memerangi para habaib, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Siapa itu orang? Di Indonesia ada seorang habaib, ada seorang anak cucu Rasulullah. Di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad. Beliau berdakwah pagi siang sore malam, berjuang pagi siang sore malam, membela agama, membela Islam, membela bangsa, dan membela negara Indonesia. Beliau adalah pewaris datuk-datuknya. Beliau adalah penyambung lidah datuk-datuknya. Beliau adalah penerus perjuangan datuk-datuknya. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah kakek-kakek kami dibunuh. Di jalan itulah kakek-kakek kami binasa. Di jalan itulah kakek-kakek kami dipenjara. Di jalan itulah kakek-kakek kami dihina. Di jalan itulah kakek-kakek kami dihujat. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah kakek-kakek kami dicaci maki. Sosok tersebut, beliau adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Jawab yang keras. Berarti kalau ada yang membenci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau presiden mengkriminalisasi beliau, presidennya presiden apa? Presidennya presiden apa? Kalau ada polisi yang mau tangkap beliau, kalau ada polisi yang mau penjarakan beliau, polisinya polisi apa?
Polisinya polisi apa? Kalau ada ustadz kiai yang melemahkan perjuangan beliau, kalau ada ustadz kiai yang menggembos dakwah beliau, ustadz kiai apa? Ustadz kiai apa? Ada mencaci maki beliau, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci cucu Rasulullah. Qala Rasul hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Apa kata Nabi? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Rasul, ayuhan nas man abghadana ahlul bait, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, barang siapa yang membenci kami para ahlul bait, yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, hasyarullah yaumal qiyamah yahudiyan, Allah kumpulkan kelak di akhirat bersama orang-orang Yahudi. Kila in shoma wa sholla, qala Rasul in shoma wa sholla. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, walaupun yang membenci itu orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, apa kata Nabi? In shoma wa sholla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Maktuban baina fakhidaihi, akan tertulis di antara apa? Di antara kedua dahinya ini, di dahinya nanti tertulis Aish bin rahmatillah. Ini orang apa? Bukan fakhidaihi. Tertulis di jabhanya, tertulis di dahunya, ini orang Aish bin rahmatillah. Ini orang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai membenci anak cucu Rasulullah, apalagi mau tangkap anak cucu Rasulullah. Kalau kalian yang mau nangkep nih, Pak polisi yang mau nangkep Habib Rizik, kalau kalian kayak Sultan Al-Qatiri, tidak apa-apa. Kamu tahu di Hadramut ada Sultan Al-Qatiri. Di zaman beliau, kalau ada Habib yang gak hafal Quran, kalau ada Habib gak hafal Ihya Ulumuddin, dimasukkan penjara sama dia. Ditanya, buka kok biadab. Dulu tahu belum diterusin udah biadab apa. Sabar dulu. Ini Sultan Al-Qatiri, kalau ada Habib nggak hafal Quran, ada Habib nggak hafal kitab Ihya Ulumuddin, dimasukkan penjara. Orang nanya, ya Khalifah, ya Sultan, kenapa kamu masukkan penjara? Apa kata beliau? Datuk-datuknya ini Habib hafal Quran, datuk-datuknya ini Habib hafal Ihya, masa dia nggak bisa mengikuti jalan datuk-datuknya? Akhirnya saudara-saudara, datang Rasulullah di mimpinya Sultan. Apa kata Rasulullah? Ya Sultan Al-Qatiri, terima kasih kamu telah menolong anak cucuku. Loh, kok bisa nolong? Kan dipenjarakan. Tapi Rasulullah bilang, terima kasih kamu telah menolong anak cucuku. Berkat kamu, di zaman kamu, semua anak cucuku hafal Quran dan hafal Ihya Ulumuddin. Kalau menjarainnya kayak begitu sih gak apa-apa. Ini polisi menjarain atas perintah atasan-atasannya. Atasan-atasan dapat perintah dari 9 negara untuk mengkriminalisasi seorang habaib yang berjuang mati-matian untuk bangsa, membersihkan Indonesia dari korupsi, dari para pengkhianat bangsa, dari Cina-Cina yang mau jual ini bangsa kepada asing dan asing, saudara-saudara. Tapi Habib mau dipenjara, mau dikriminalisasi. Nah, hanya iblis yang membenci anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus iblis benci kepada para ulama, iblis benci kepada para pewaris Nabi Muhammad. Jawab yang keras. Berarti kalau ada yang membenci para ulama, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi para ulama, siapa itu orang? Kalau ada yang mengkriminalisasi para ulama, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci para ulama. Kemudian iblis gak suka sama maulid. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki maulid Nabi, siapa itu orang? Tapi alhamdulillah iblis pada taubat sekarang ini. Mereka yang dulu nggak suka sama maulid, ya, yang suka pakai celana begini, celana cingkrang, jenggot 3 lembar, maulid bid'ah, ini bid'ah, ziarah bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Nah mereka ini wahabi-wahabi yang nggak suka maulid, alhamdulillah humul ladzina yunkiruna al maulid,
hum yahdurun fi majlis maulid. Mereka yang dulunya ingkar sama maulid, akhir-akhir ini mereka suka duduk di majelis-majelis maulid Nabi Muhammad. Kita umat Islam bersatu sekarang. Nggak peduli mau yang kunut, mau yang nggak kunut kek, mau yang maulid, mau yang nggak suka maulid kek, mau yang terawihnya 23 kek, 11 kek, semua kita duduk sama-sama di majelis satu bendera, yaitu bendera Islam. Nah, saudara-saudara, contoh kemarin waktu Maulid Akbar reuni 212, waktu saya orasi, saya habis orasi, saya lihat ini banyak kotoran-kotoran Wahabi ini, tapi ikut maulidan. Sampai-sampai saya tanya sama ada satu Habib, Habib kok Mahlul Qiyamnya terakhir? Mahlul Qiyam tau kan Mahlul Qiyam? Ya Nabi salam berdiri itu tempat dia itu berdiri. Kata Habib ini, oh iya sengaja biar Wahabinya pada ikut Mahlul Qiyam. Alhamdulillah. Kenapa bisa seperti ini saudara-saudara? Demi Allah, tidak ada satupun sosok, baik dari kalangan NU atau dari kalangan Muhammadiyah yang bisa menyatukan umat, yang bisa mempersaudarakan umat, yang bisa menggabungkan umat Islam seperti sekarang ini, kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Ziyad. Oleh karena itu kami sampaikan, hei kalian yang benci kepada beliau, yang memusuhi beliau, Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI saja, tetapi beliau adalah milik kami seluruh umat Islam Indonesia. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mau mengkriminalisasi beliau, kalau ada yang mau memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, mau Jokowi kek, mau Megawati kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, siapapun yang melawan Habib, memerangi Habib Rizik, mencaci maki Habib, menggembok dakwah beliau, melemahkan perjuangan beliau, mengkriminalisasi beliau, maka kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam. Saya tanya semuanya, siap berjuang di belakang Habib Rizik? Siap bela Habib Rizik? Kalau ada yang mau angkat beliau, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Orang merak, nggak ada suara orang merak ini. Ayo yang keras, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saya tanya orang Banten, ridho tidak Habib Rizik ditangkap? Ridho apa tidak? Kalau ada yang mau angkat beliau, lawan apa biarkan? Kalau yang nangkep senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Banten siap mati untuk Habib, siap kehilangan darah, siap kehilangan nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalian ingin menjarakan seorang habaib, jangan beliau, betul? Al-muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Kalau kalian ingin memenjarakan seorang habaib, demi Allah, kami para habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau pada penjara. Kenapa ini terjadi? Jatuhnya Ahok pada pilkada DKI Jakarta, kalahnya Ahok itu tidak bisa terlepas dari perjuangan seorang sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Ziyad. Bukan cuma kalah, bahkan masuk penjara lagi, saudara. Masuk penjaranya Ahok itu tidak terlepas dari perjuangan seorang sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Ziyad. Nah, saudara-saudara, Ahok udah kalah, masuk penjara. Akhirnya seluruh pendukung Ahok, orang-orang kafir, orang-orang munafik di seluruh Indonesia, mereka membunuh Habib, mereka bersatu untuk menghinakan Habib. Jikalau mereka, para pendukung Ahok, orang-orang kafir, para Cina, orang-orang munafik, ustadz-ustadz sesat, mereka bersatu untuk melawan Habib, untuk memerangi Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik. Beliau adalah aset bangsa, beliau adalah aset umat Islam, bahkan bukan Indonesia saja, tetapi aset umat Islam seluruh dunia, saudara-saudara. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya heran, akhir-akhir ini berapa banyak para asatid, para kiai yang dikriminalisasi. Habib Rizik dikriminalisasi, ya. Ustaz Alfian Tanjung masuk bui, betul? Terus apa lagi? Ustaz Somad dideportasi,
Terus kemarin Ustadz akhir zaman dikriminalisasi, Habib Bahar dikriminalisasi, gak mempan sama mereka. Habib Bahar digertak gak mempan, digertak balik sama Habib Bahar. Habib Bahar diancam sama mereka, diancam balik sama si Bahar, saudara-saudara. Bahar jadi seminggu diancam-ancam. Setan aja saya makan, apalagi kalian. Kamu jangan lihat muka saya, muka Hello Kitty begitu. Muka boleh Hello Kitty. Nyali mau diadu, mau diadu nyali. Jokowi si muka polos otak iblis, saya makan, saudara-saudara. Kita umat Islam lemah lembut, betul. Kita umat Islam agama damai, betul. Agama rahmat, betul. Kalian udah jelasin sama Ustaz Nasir. Waktu saya lagi diurut, saya dengerin Ustaz Nasir ceramah. Kita umat Islam agama lembut, agama damai. Tetapi ingat saudara-saudara, qala Rasul, mathalul mu'min mathalul sabilatit tahab. Inna nafahat alaiha ahqarat. Perumpamaan seorang mukmin itu perumpamaan seorang mukmin bagaikan emas. Kamu tahu emas? Emas itu indah, emas itu menawan, emas itu berkilauan. Tapi jangan coba-coba kamu tiupkan api kepada itu emas. Itu emas yang indah, itu emas yang berkilauan. Apabila kamu tiupkan api, maka itu emas akan memerah, saudara-saudara. Saya tanya, emas kalau ditiupin api merah nggak itu emas? Emas kalau dibakar merah tidak? Merah itu emas. Begitu juga kita umat Islam. Islam agama damai, betul. Islam agama damai, betul. Merah kok nggak semangat. Udah saya selesai dan ceramah ya. Suaranya pelan-pelan bagaimana mau perang begini aja lemes. Itu sorban hijau tuh semangat dari tadi. Yang lain harus semangat. Saudara-saudara, umat Islam agama damai, betul. Islam agama lembut, betul. Islam agama rahmat, betul. Agama kasih sayang, betul. Selama tidak kau ganggu agama kami, selama tidak kau obok-obok akidah kami, selama tidak kau perangi ulama kami, selama tidak kau kriminalisasi ulama kami yang lembut, kami yang berakhlak, kami yang beradab. Apabila kau ganggu ulama kami, kau ganggu habaib kami, kau ganggu kiai kami, maka kami umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa. Jadi sampaikan kepada mereka, kami umat Islam, jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maka kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Jikalau kalian mau main-main sama ulama kami, mau main-main sama ulama kami, jikalau kalian mau main-main sama ulama kami, maka kami umat Islam akan ajari kalian bagaimana cara mainnya. Ustadz ini dikriminalisasi, Ustadz itu semua dikriminalisasi. Benar kata Ustadz Asad tadi, asatid para kiai yang tegas, yang keras dikriminalisasi. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang kafir yang menghina ulama, menghina Allah, tetapi kesannya dibiarkan, betul. Bahkan bukan cuma dibiarkan, kesannya dilindungi, saudara-saudara. Di Surabaya ada Habib Haidar. Habib Haidar bin Syekh Abu Bakar, seorang santri. Ini Habib Haidar, dia bikin di Facebook itu, waktu itu Jokowi mau bikin film PKI versi baru. Ketika Jokowi mau bikin film PKI versi baru, Habib Haidar usul, bagaimana kalau yang memerankan DNA itu Tito? Habib Haidar, karena mukanya mirip. Saya tanya, mukanya mirip tidak? Mukanya mirip tidak? Berarti Habib Haidar kalau usul salah apa tidak? Salah apa tidak? Ditangkap sama polisi, saudara. Habib Haidar ditangkap. Serahkan berapa banyak akun-akun media sosial yang menfitnah Habib Rizik, menfitnah para ulama. Foto Habib Rizik diedit-edit macam-macam. Berapa banyak akun-akun media sosial yang menghina para ulama, tetapi kenapa dibiarkan? Akun yang menegur para pejabat ditangkap, dibubarkan. Kenapa akun-akun munafik, akun-akun orang-orang kafir yang memerangi para ulama, kenapa kok malah dilindungi? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Si Victor ngomong bunuh umat Islam, statusnya naik jadi gubernur. Statusnya naik jadi gubernur. Si Ustadz akhir zaman cuma bilang awas, waspada, statusnya naik jadi tersangka, saudara-saudara. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau polisi nggak mau tangkap juga si Victor itu, kalau polisi nggak mau tangkap penghina-penghina agama,
ya nggak apa-apa, justru bagus kalau polisi nggak mau tangkap lagi. Maka jika kalian tidak mau tangkap, maka biarkan kami umat Islam yang adili dan hukum mereka. Siap adili mereka, siap hukum mereka, siap lawan mereka.